Jadi yang ingin saya utarakan tulus dari dalam hati adalah terima kasih atas restunya masyarakat Jati Agung. Saya bisa mendapatkan 4.000 suara itu karena restu dan doa dan kerja keras mereka juga. Izinkan saya melangkah lagi untuk mewakili masyarakat dan ayo sama-sama bersinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Lampung Pos. Ketemu lagi nih hari ini kita podcast bersama Wandi Barboy dan Sera. Dan kali ini kita bakal kedatangan tamu sosok perempuan yang notabene itu adalah dari dosen, terus sekarang lebih mengabdi lagi kepada masyarakat luas ya Kak Bang. Caleg terpilih. Wow. Dan ini nih disinyalir katanya Mbak tamu kita ini itu adalah seorang yang baru saja terpilih dan baru mau menduduki anggota legislatif. Iya, benar sekali. Jadi memang kita sangat menantikan nih ya seperti apa nih ya bagaimana ibu calon ini yang sudah terpilih ini kira-kira lebih mengangkat aspirasi masyarakat. Ya, bener banget. Ya. Beliau kan caleg terpilih DPRD Lampung Selatan. Dan kita juga harus tahu nih, kira-kira motivasi apa yang mendorong dia sehingga kok mau ke depannya itu memilih jadi anggota legislatif. Mau maju pilkada. Nah, itu dia. Sekarang kita perkenalkan dulu Mbak Fitri. Hai. Hai Kak Fitri. Waalaikumsalam Kak Fitri, boleh dong kenalan dengan sobat saya dan dengan juga sobat-sobat Lampung Pos. Ya, assalamualaikum semuanya, sobat saya dan sobat Lampung Pos. Perkenalkan saya Fitri Purwanti. Saya caleg terpilih DPRD Lampung Selatan. Yes. Dapilnya Jati Agung. Oke, nah sekarang gimana nih Mbak perasaannya udah terpilih? Terus dikit lagi kita berikan selamat dulu. Selamat juga benar. Selamat ya Kakak Fitri sudah terpilih menjadi calon apa nih? Anggota DPRD Lampung Selatan. Karena susah loh itu ya. Betul sekali. Dan perjuangannya itu effortnya luar biasa karena kan nggak bisa semua hal ya. Nggak bisa gampang kan. Jadi kira-kira gimana nih Mbak perasaannya sudah terpilih? Terus apa ya tinggal nunggu pelantikan apa aja nih yang lagi disiap-siapin. Jadi memang saat ini memang sudah ada penetapannya, terus sudah dalam proses persiapan pelantikan, terus berkas sudah kami lengkapi dan kalau ditanya perasaannya memang alhamdulillah ini rasa syukur tanggung jawab yang diamanahi masyarakat sebenarnya. Jadi bukan akhir perjuangan, justru mulai awal tujuan kita ini apa dan itu segera akan dimulai gitu loh. Jadi memang perasaan saya bukan takut tapi ini adalah tugas dan tanggung jawab yang baru gitu. Iya, sebelum kita lebih jauh, tadi kan Ibu bilang dari Dapil Jati Agung nih. Nah, itu Jati Agung tuh masuk hanya Jati Agung saja atau ada kecamatan yang lain? Jadi memang khusus untuk di Dapil saya itu memang cuma satu kecamatan, ada 21 desa gitu. Siap. Jadi cukup banyak. Cukup luas, mewakili banyak desa. Iya. Oh, jadi ini Cursol ya? Tapi Mbak Fitri gimana sih kalau sampai bisa maju jadi anggota dewan? Iya, tadinya dosen katanya. Motivasinya gitu. Ya, benar. Motivasinya sebenarnya mungkin karena saya sebelum dosen sebenarnya saya manajer proyek. Jadi memang biasa di lapangan bertemu dengan masyarakat dan memang didikan keluarga. Jadi ada satu pembelajaran yang menurut saya bagus waktu saya pegang perusahaan. Siapa tahu kita bisa niru ya. Benar. Pegang perusahaan waktu itu kan kita punya tim misalnya tim teknisi itu sudah paten kan. Iya, pasti kualitasnya juga oke. Tapi bos saya meminta melibatkan masyarakat. Saya tanya, kan kita nggak tahu nih kualitas masyarakat tuh bagaimana. Jawabnya apa? Kalau kita punya rezeki di situ, alangkah baiknya kita berbagi rezeki untuk orang lain. Wah, itu quotes yang paling berbagi dengan warga sekitar. Iya, jadi kan berbagi pekerjaan itu kan membuat mereka mendapatkan penghasilan. Itu quotes yang paling penting. Iya kan, berbagi. Berbagi. Nah, dari situ memang saya, oh iya, benar juga gitu. Kita dapat kerja di daerah mereka, pekerjaan di proyek.
Dan kita membantu mereka itu sangat luar biasa menurut saya ya. Jadi mereka juga senang, dihargai, dihormati, ya kan? Jadi dari situ saya belajar adalah bermasyarakat, membantu banyak orang, bermanfaat buat orang itu sangat luar biasa. Nah, ketika itu lanjut, mungkin saya sekolah lagi, terus juga jadi dosen. Nah, kembali lagi, kenapa sih jauh-jauh udah dari Lampung ke Jawa sekolah kok biasanya nggak mau balik, ya kan? Benar. Biasanya nggak mau balik. Kenapa balik ke Lampung? Nah, ini mungkin doktrinan waktu sekolah. Jadi ini saya sangat berterima kasih pada waktu itu gubernur. Jadi kita waktu di sekolah SMP saya ingat, saya perwakilan sekolah untuk menghadiri acara pramuka di kantor gubernuran. Ikut eskulnya pramuka ya? Ya, nah pada saat itu ada pidato Pak Syarudin JP, ya. Jadi gini, putra daerah Lampung, kalian itu putra putri terbaik. Kalian boleh keluar mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Tapi ketika kalian sudah memperoleh itu, tolong balik ke Lampung untuk mengembangkan Lampung. Itu terpatri di otak saya bahwa oh iya ya, ngapain lagi. Dan memang waktu itu juga nyari dosen susah di ITERA, karena kan parameternya banyak. Dan saya pikir adalah kalau saya bukan putra daerah sendiri, siapa yang mau daftar di situ? Benar ya? Nah, terus saya akhirnya jadi dosen dan saya melihatnya tuh bukan karena buat gaya, gengsi atau apa, tapi saya melihatnya adalah kesenangan saya memberikan ilmu ke orang. Artinya prinsipnya adalah memberi, ya kan, memberi, berbagi. Sebenarnya berbagi itu tidak hanya finansial, benar nggak? Benar. Nggak bagi-bagi duit gitu-gitu, enggak. Tapi berbagi ilmu, berbagi cerita, pengalaman. Itu menurut saya sudah hebat dan kebaikan yang positif, benar nggak? Nah, terus memang di pola di keluarga saya juga kayak tiap ini tuh harus kayak punya rezeki berbagi di sesamping-samping tetangga atau apa. Nah, jadi saya pikir waktu itu saya jadi dosen, terus memang saya memutuskan resign karena kita punya ada pertimbangan di rumah tangga gitu kan. Terus saya pikir kita harus saya wanita harus bekerja. Gitu, mengupgrade diri, dan suami itu support. Jadi saya pikir apa yang cocok dengan saya orangnya suka mungkin berbagi gitu. Berbagi apa? Nah, menurut saya menyalurkan aspirasi masyarakat dan menjembatani masyarakat itu sangat membantu. Nah, saya pikir oke, kayaknya cocok saya menjadi anggota dewan pada saat itu. Jadi memang, tapi saya mempersiapkan diri itu bukan untuk periode sekarang, karena periode selanjutnya sebenarnya. Kenapa? Karena saya bukan keluarga politisi atau keluarga saya tidak ada yang terjun di politik sama sekali. Baru saya. Jadi kayak saya pastilah, masa orang tuh hebat nih ini, tapi pernah punya rasa tidak percaya diri. Bisa nggak ya saya masuk? Ya? Bener kan? Bener nggak? Bisa nggak ya saya masuk partai? Kan nggak mungkin saya tiba-tiba datang, saya mau daftar gitu kan? Ya, gitu. Benar. Pasti kan saya, aduh, bagaimana ya gitu. Tapi saya dan suami saya tuh selalu berafirmasi positif bahwa ketika waktu dulu di sebelum COVID kan pemilu yang periode selanjutnya, saya tuh selalu bilang sama suami saya, wah jangan-jangan nanti saya yang jadi anggota dewan. Seperti itu. Jadi kayak ya namanya pemikiran itu doa mungkin ya. Jadi kayak alhamdulillah pada saat itu ada kesempatan. Kami memang waktu itu ketemu temannya kakak, terus diarahkan ke Partai Demokrat. Nah, jadi memang pada saat itu akhirnya kita diskusi. Terus pertimbangan kami banyak parameternya. Saya izin dulu sama suami, terus minta restu dulu sama ibu saya dan ibu mertua. Kan hal yang baru. Iya, hal yang baru. Politik ini kan, belum tadi di keluarga. Belum ada. Makanya saya bilang saya izin dulu dan restu dulu sama ibu dan ibu mertua saya. Terus kata ibu mertua, ya dia memberikan ujangan yang sangat luar biasa. Saya bilang kalau saya sudah direstui mereka, ini jalan saya insya Allah lancar gitu. Amin. Saya berprinsipnya gitu, walaupun ya banyak halangannya, tapi menurut saya itu tidak jadi masalah gitu. Ya alhamdulillah memang, tapi bukan, kalau yang lain kan mungkin persiapannya matang lama ya. Kalau saya tuh punya prinsip, brandingnya adalah jagoan datang terakhir. Wow, tepuk tangan dong. Jadi kita harus tiru nih Bang. Jagoan datang terakhir. Jagoan datang terakhir. Ibu ini walaupun baru, ibu ini mah langsung cetar. Tapi aku ini loh, agak penasaran nih. Kira-kira persiapannya yang jagoan terakhir ini berapa lama sih Mbak?
untuk menjadi anggota dewan seperti sekarang ini? Jadi persiapan saya dari daftar itu hamin 1 bulan sebelum kampanye. Jadi sebelum penetapannya kan November ya. Maksudnya daftar calon tetap DCT ya. Kan sebelumnya DCS. Nah, saya menggantikan juga. Nah, tadinya makanya kenapa saya bilang saya di periode selanjutnya, karena saya pikir sudah tidak bisa karena sudah penetapan. Ternyata ada namanya daftar calon sementara. Terus kan diganti, revisi, saya ganti. Terus akhirnya ditetapkan DCT, daftar calon tetap. Nah, pada saat itu tuh ya kebetulan saya juga ini alhamdulillah dan rezeki saya. Kalau orang nanya kenapa sih milihnya Jati Agung ya, karena itu satu tempat tinggal saya kan. Akamsi ya, ya benar. Terus iya benar. Saya tuh dari kecil emang di desa Karangsari, tapi memang tinggalnya di Bandar Lampung. Nah, ketika saya menikah, saya memang bangun rumah di Karangsari dan langsung pindah. Nah, di situ. Nah, kebetulan kakek buyut saya pun dari Jati Agung. Walaupun jadi cepat ya, Bang ya, cepat ya, karena ada dan penyebaran keluarga saya itu merata gitu loh. Ada di Recomulyo, desanya macam-macam gitu di wilayah kecamatan. Iya. Jadi ini adalah bonus ya, Bang. Bonus ya, benar-benar. Kayak 80% keluarga besar saya tuh Jati Agung. Nah, tapi kan karena dari gadis tadi udah suka berbagi, mungkin ya inilah ya. Inilah berkahnya kan, alhamdulillah ya, kan Masya karena Allah. cuman sebulan loh, Bang. Betul. Kalau yang lain-lain itu kan lama nggak sih? Iya. Yang lain-lain itu kan udah kesiapannya, dananya, tim sukses sebenarnya. Semua. Iya. Tapi kalau Ibu jagoan datang terakhir tadi beda. Ya alhamdulillah ya, itu juga memang saya tidak memungkiri adalah kerja keras dari tim saya yang sangat luar biasa. Jadi memang jadi satu divisi saya tuh saya tarik dulu. Jadi kan saya tuh kerja di tim pengembangan. Iya benar. Jadi saya bilang izin kita berhenti pekerjaannya, kita pindah dulu, kita mengembangkan jaringan relawan Fitri gitu kan. Jadi ya alhamdulillah dengan tim yang solid, tim inti, terus tim lapangan juga yang sangat luar biasa hebatnya kerja kerasnya. Jadi mungkin saya merasa bahwa yang bekerja itu jagoannya memang Fitri, tapi pasukannya yang luar biasa gitu yang kan. Banyak ya, tetap mendukung. Jadi alhamdulillah dimudahkan lah, dilancarkan. Ya, alhamdulillah itu suatu berkah yang sering berbagi tadi kali ya, Bang. Amin. Nah, terus Mbak, aku mau nanya nih, kira-kira kalau suami mendukung itu anak-anak gimana nih? Ya kan kadang-kadang anak-anak suka, mamanya mana nih, ibunya mana? Ya, jadi memang jadi saya tuh sama suami punya prinsip bahwa pengasuhan anak sampai 2 tahun itu full ibu. Ada peran bapak juga pastinya. Cuman waktu itu saya berpikir sama suami itu pertimbangannya anak saya yang bungsu itu sudah mau 2 tahun. Luar biasa ini anak saya. Jadi saya kampanye masih mengasihi ya. Masih mengasihi waktu itu luar biasa. Dan luar biasa sekali anak saya, Masya Allah tuh pengertian. Jadi kan 2 tahun masih sapi kan, bukan karena sudah waktunya. Iya benar. Adik sudah besar, ibu juga mau kerja, adik udah nggak nen lagi ya sama ibu gitu. Jadi selama saya ajak kampanye, kan ada yang jaga juga gitu. Dia minum susu botol nggak mau, minumnya air putih. Terus setiap malam tuh nggak mau nyusu. Ternyata dia menyapih dirinya sendiri tanpa drama. Itu dari anak yang bungsu. Kalau dari anak yang pertama dan kedua mereka tahu ibunya nggak tantrum ya? Nggak. Alhamdulillah mereka tahu ibunya sedang berjuang. Dia dan anak saya tuh karena mungkin kita selalu berdoa bareng. Jadi kayak ya Allah semoga Ibu Fitri jadi anggota dewan. Amin. Ya namanya anak-anak ya. Itu saya satu sekolah mungkin berkat anak saya dan keponakan saya. Jadi kayak ibunya Abi sudah menang apa mereka tuh update pilkada pemilu dia update anak-anak gitu. Jadi di kelas itu ada mama yang berjuang lagi nyalek tuh ada 2, saya dan mamanya teman anak saya, sama-sama nomor urutnya 4. Ya jadi mereka tuh saling support. Saya pernah dikirimin pantun sama teman anak saya, ikan sepat ikan gabus. Wah, apa tuh? Pilih nomor 4 emang paling bagus. Balas gak nih Bang? Balas gak Bang? Aku gak bisa balas gak nih? Dari situ saya tiap mencairkan suasana bawa pantun. Karena aturannya openingnya tadi nih berpantun dulu gitu nih ya. Jurus diam. Jadi mendadak bisa bikin pantun ringan gitu ya. Tapi itu dari support dari jadi anak-anak itu Ibu Fitri ini ya mau kerja lagi ya. Dan mereka tuh tahu saya di Demokrat. Bahkan saya tuh nggak nyetelin lagunya Demokrat. Mereka juga tahu benderanya dan foto ibunya. Ibu Fitri lagi berjuang katanya. Dan selalu semoga Ibu Fitri jadi anggota dewan. Pasti anak yang nomor 1 tuh berdoanya begitu. Ya memang seru sih. Alhamdulillah anak saya, suami saya juga support gitu.
Iya ya Bu. Jadi banyak dukungan ya kepada Ibu ya, dari tim juga dari warga setempat ya aspirasinya. Nih kalau boleh tahu, boleh di-spill nih Bu, beberapa aspirasi yang Ibu sampaikan kepada warga Jatiagung sampai sejauh ini apa-apa saja nih Bu? Jadi kalau aspirasi saya ya, bukan dari masyarakat ya. Kalau masyarakat tuh banyak ya. Jadi karena saya ini orang lapangan, saya tuh jalan kampanye dari timur ke barat, saya lihat apa sih permasalahan yang ada di daerah ini. Ya, benar. Yakin gak sih satu daerah, mungkin satu desa, fasilitas kesehatan misalnya ada yang belum ada gitu kan, atau misalnya minimal bidannya jauh gitu. Nah itu saya mencatat dan saya bertanya ke masyarakat, Ibu ada masukan tidak buat saya? Tapi hanya sebatas untuk masukan, untuk mungkin saya bisa salurkan, karena kan belum tentu kita reses atau kunjungan dapil tuh tiap bulan, tiap hari gitu kan ya. Kenapa? Iya. Dan saya mencatat, oh desa ini, desa ini gitu kan ya. Tapi saya memberikan feedback balik ke masyarakat itu adalah saya tidak ingin memberikan janji yang belum pasti. Ya, jadi pernah loh saya ditanya nih, enggak answer loh, bukan angin surga. Tidaknya gini. Mbak Fitri bisa kasih apa di desa ini? Bisa kasih apa di dusun ini gitu kan? Karena memang itu pertanyaan yang paling utama nggak sih? Iya. Setiap mau nyalon pasti pertanyaannya itu. Mau ngasih apa nih? Nah biasanya banyak misalnya yang janji A, B, C, D gitu kan. Saya tidak, saya bilang saya tidak mau menyudutkan siapapun. Bapak masih ingat? Bapak dulu nyoblos siapa ya? Coba dipertanyakan. Tapi kalau saya tidak mau memberikan janji yang belum pasti saya miliki. Benar nggak? Iya, karena saya belum duduk jadi anggota dewan. Saya belum tahu komisi berapa. Semua aspirasi, walaupun bukan komisi saya bisa sampaikan ke fraksi saya. Benar nggak? Karena kita udah ngomongnya bukan Jatiagung, ngomongnya Lampung Selatan. Tapi kalau Ibu meminta saya untuk saya bakal ini, belum tentu. Karena Ibu, Bapak mendoakan saya untuk amanah. Benar kan? Nah, inilah salah satu langkah saya untuk amanah, yaitu menjaga kepercayaan Ibu bukan dari janji-janji palsu gitu loh. Nah terus pernah ditodong, mau nggak berjanji untuk memperbaiki jalan di daerah saya, kata dia gitu kan. Ya karena memang itu pasti Mbak. Iya pasti. Setiap seperti itu harus ada kayak hitam di atas putih. Iya. Tapi menurut saya gini, saya kan belum duduk. Iya benar. Saya tidak tahu keterbatasan anggaran dana kabupaten, benar. Pendatang baru kan Mbak, pendatang baru lagi. Kalau pasti saya yakin semua kepala daerah pengennya semua daerahnya jalannya bagus, pasti perekonomian mulus, pastinya gitu kan. Tapi kan kita balik lagi, kalau kita akademisi itu berbicara berdasarkan data. Kita punya batasan. Nah itu yang belum saya ketahui karena saya belum duduk. Nah saya bilang nggak apa-apa Mbak, kalau Mbak nggak mau milih saya karena saya tidak bisa berjanji itu nggak apa-apa. Tapi insya Allah ini langkah saya untuk saya amanah gitu. Jadi memang menurut saya lebih realistis gitu loh. Saya nggak mau yang kayak katanya angin surga kayak gitu. Tadi ya. Nanti yang ada kecewa 5 tahun saya dihujat. Sedih, benar nggak? Mending oh ya udahlah, nggak mau milih Fitri, nggak bisa ini gitu. Tapi besoknya saya nggak dimusuhin. Benar nggak dicaci maki, nggak diomongin. Tapi kalau misalnya saya nggak mau pilih Fitri gitu kan, karena nggak bisa ini, ya udah nggak apa-apa. Tapi ketika saya nanti memberikan action, dia jadi respect kan ke saya gitu, tanpa saya ada ngungkit janji-janji yang belum pasti gitu. Benar. Mbak Fitri ini nggak mau mengumbar janji-janji palsu. Iya, janji-janji palsu. Janji-janji politik. Karena apa? Orang minta kan katanya semoga amanah. Iya. Benar nggak? Benar. Semua doa pasti begitu. Iya, pasti semua didoain amanah. Nah, inilah langkah saya untuk menjadi amanah. Bahwa saya berkomitmen itu adalah mengajak masyarakat bersinergi. Jadi saya ini sama masyarakat, cuma ditunjuk untuk mewakili. Artinya saya menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Benar nggak? Benar. Nah tujuan saya apa? Supaya tidak ada dusta di antara pemerintah dan masyarakat. Oh jadi bukan pacaran aja Bang, dusta itu bukan rumah tangga aja. Tadi ternyata masyarakat pun jangan sampai ada dusta. Ya benar nggak? Misalnya gini, kadang-kadang kan benar nggak? Kadang-kadang saling salah menyalahkan kan? Iya benar. Benar kan? Wah katanya nggak ini. Terus saya bisa menjawab ketika saya sudah jadi, oh begini loh, sudah ada program dari pemerintah. Misalnya seperti itu. Kalau memang belum, kan tugas anggota dewan salah satunya pengawasan. Kita bisa mengecek, benar nggak? Nah itulah kenapa saya bilang memanfaatkan fungsi jabatan itu sebaik-baiknya untuk kebutuhan masyarakat. Nah gitu. Jadi ya menurut saya kepercayaan masyarakat tuh penting, yang harus kita pegang, sama-sama kerjasama.
Karena yang tahu kondisi, misalnya saya di Karangsari, ya berarti sih saya tahu desa Karangsari. Tapi kan desa di Rejomulyo yang 1 kali 24 jam kan mereka. Ya benar. Dan saya harus terkoneksi dengan mereka, gitu. Jadi kayak mungkin di musim hujan, musim kemarau, kasusnya pasti akan berbeda. Nggak sama. Pasti permasalahannya berbeda gitu loh. Dari segi aspek kesehatan, ya kan, infrastruktur itu akan berbeda gitu. Tapi ya kelihatan lah ya kalau Mbak Fitri ini kan memang dari pendidikan, jadi benar-benar terarah sekali gitu kan. Keinginannya itu benar-benar tersistem sekali. Jadi mungkin masyarakat pada milih itu karena begini. Iya, Ibu mau mengamati berdasarkan itu data-data dan juga fakta di lapangan, dicek kembali, cross check ya. Jadi memang ya terlihat apa sisi akademisnya ya. Iya benar, makanya kenapa dari sisi dari dosennya tadi sehingga tak gitu kan ya. Jadi ngomong-ngomong soal ini Bu, masalah-masalah tadi ya sedikit aja Bu. Soal tadi kan infrastruktur tadi itu saya tertarik ke situ karena kan kita tahu sendiri baru-baru ini saja Presiden Jokowi mengunjungi Lampung nih Bu, masih juga terkait proyek infrastruktur juga salah satunya. Walaupun ada tadi itu ada fasilitas kesehatan, ada juga pendidikan, tapi juga terutama sekali proyek infrastruktur. Dan kan Lampung juga sempat viral gara-gara TikToker Bima ya, yang melewati kondisi jalan rusak di Lampung. Dan sedikit banyak kan ada di wilayah Lampung Selatan itu. Nah itu gimana tuh dari Ibu sebagai caleg terpilih nantinya untuk menyoroti soal jalan rusak inilah? Oke. Kalau jalan rusak, saya melihatnya dari dua sisi ya. Artinya bukan menyalahkan pemerintah atau menyalahkan masyarakat. Bahwa pemerintah itu pasti berupaya. Kepada tadi saya bilang, kepala daerah itu pasti ingin semua jalannya mulus, tapi punya batasan. Tapi kalau dari segi masyarakat juga mereka membutuhkan. Tapi kalau dari saya di tengah-tengah seperti itu adalah sebenarnya yang paling penting adalah pembangunan yang berkelanjutan. Artinya gini, kita bisa bangun jalan karena keterbatasan, ditutup semua lubang, itu bisa kan. Tapi kualitasnya bagaimana? Bertahan seperti apa? Seberapa lama? Benar nggak? Kalau jalan itu rusak lagi, pasti nanti yang disalahin pemerintah lagi. Benar kan? Bagaimana kalau nggak misalnya kita merancanakan sesuatu itu melibatkan stakeholder. Ya kan? Kalau misalnya dibilang inilah kelebihan akademisi, berbicara berdasarkan data. Misalnya di satu desa itu ada pabrik misalnya kandang ayam, itu kan pasti ada truk, ya kan? Nah, pasti kan berarti kualitas jalan yang harus lebih kuat dong. Mungkin bisa beton, ya kan? Nah perancangan anggaran disitulah yang dibutuhkan orang-orang yang berkompeten, maksudnya yang teliti. Dan makanya saya bilang kenapa harus berkelanjutan? Bisa kan kita dalam pembangunan itu memberikan kualitas yang terbaik. Memang mungkin tidak panjang ya meterannya, cuman menurut saya bisa bertahan 5 tahun, 10 tahun gitu. Nah, nanti untuk tahun selanjutnya dilanjutkan lagi gitu loh. Nah, makanya menurut saya tidak ada yang salah, tapi mungkin kita harus memperbaiki sistem kita bahwa infrastruktur itu berkelanjutan harusnya. Karena kalau kita cuma mikir untuk ada berlobang ditutup saja, besok lagi akan berlubang lagi. Tapi kalau kita memikirkan di situ dilalui oleh kendaraan besar dan memang kualitasnya harus besar, tinggi ya, mungkin akan direncanakan sedemikian lebih detail gitu loh. Gitu sih. Yang penting itu jangka panjangnya dipikirkan, lama dan bisa bertahap Ibu dan berkelanjutan terus-menerus begitu. Iya, contoh misalnya saya bahas lagi tentang kemarau misalnya. Pasti kan banyak proyek misalnya bantuan sumur, ya kan? Oke lah, untuk kemarau mungkin kita targetnya yang pertama proyek itu bisa kan kita kasih untuk masyarakat rumah tangga dulu. Ya kan? Rumah tangga, nanti di tahap selanjutnya jaringan irigasi pertanian. Tapi intinya terkonsep itu kalau infrastruktur ngomongnya berkelanjutan. Gitu. Karena kita lihat peruntukannya dulu seperti apa. Seperti itu sih kalau saya melihatnya. Bagaimana, sudah terjawab Bang? Tentang isu infrastruktur. Kayaknya ini agak berat ya. Kalau aku sih enggak sih, lebih ke perempuan ya kan. Mbak Fitri ini kan seorang istri, ada suami, ada anak-anak. Nah nanti ketika sudah dilantik, itu aktivitasnya itu kayak mana membagi-bagi waktu-waktunya? Kuncinya sih sebenarnya kalau masalah pekerjaan itu manajemen waktu ya. Pastikan pertimbangan kita memilih pekerjaan itu adalah fleksibilitas. Ini bukan karena misalnya fleksibilitas waktu jadi kita bisa pergi seenaknya ya. Tapi fleksibilitas itu misalnya jarak.
Bener nggak? Ada yang kantor kita jauh tapi dekat dengan sekolah anak. Ya, pertimbangannya seperti itu. Terus yang pertama, fleksibilitas, manajemen waktu. Yang paling penting adalah dukungan suami dan keluarga. Nah, itu yang diperlukan ya, Bang. Itu penting sih menurut saya, karena kegiatannya ini padat. Jangan sampai kita udah capek fisik, capek hati. Oh iya, jangan sampai. Nah, tapi alhamdulillah sekali suami saya support. Jadi itu suami-suami pengertian itu, Bang. Suami siaga. Oh ya, suami siaga. Alhamdulillah. Jadi memang suami saya kan nggak di Lampung ya. Jadi di mana nih, Kak? Di Jakarta kerjanya. Jadi LDR ya, Kak. LDR. Sabtu Minggu baru di Lampung. Dan dia juga bapak yang kayak Senin sampai Jumat aku tidak ada di rumah dan Sabtu Minggu akan kubalas gitu loh. Ya, quality time. Seperti itu, Bang? Alhamdulillah. Jadi memang prinsip dari rumah tangga kita itu ini bukan siapa yang paling capek atau siapa yang paling penghasilannya paling banyak tinggi, tapi kita sama-sama berjuang untuk masa depan anak yang utama, dan memang semoga lelahnya jadi lilah gitu loh. Nah, jadi memang suami saya tuh alhamdulillah sekali, masya Allah pengertian ya. Jadi waktu kampanye misalnya kan Sabtu Minggu dia pulang, saya nggak ketemu, misalnya pagi saja saya biasanya dia anterin bekal, dia masak. Dia masak, dia sering ke pasar malahan, dia sering masak, bisa masak. Yang dicari kayaknya ya. Ya dia masak. Multi talent loh. Ibu hari ini kampanyenya di mana aja, misalnya deket nih. Oh yaudah, bapak anterin bekal ya, gitu. Bawa bekal sama anak, kita makan bareng. Di kampanye? Di posko. Oh, di posko. Jadi pas makan siang kita memang bisa ngupload kalau ini. Rezekinya luar biasa. Jadi mulus banget gitu. Alhamdulillah. Jadi prosesnya mungkin panjang ya. Ada gerinjalan. Jadi orang lihatnya enaknya ya. Nggak apa-apa gitu. Karena kita berusaha bukan menutup mengumbar kesedihan ya. Apa yang itu kita rasakan sendiri gitu kan ya. Tapi memang itu tadi support system dari suami dan keluarga itu sangat luar biasa ya. Jadi kayak ya itu tadi makan siang akhirnya kita membagi waktu. Quality time, bisa makan siang itu ya cuma sejam, walaupun sejam menurut saya itu udah luar biasa. Anak saya nyuapin anak saya, main ketemu anak saya di posko. Terus begitu saya mulai kampanye sudah say hello gitu. Dan ketika saya pasti seminggu itu setiap hari kampanye, tapi saya minta libur di hari Jumat. Dan tiap hari Jumat itu saya nganter anak sekolah. Terus ada waktu-waktunya bermain sama anak. Dan memang biasanya sebelum kampanye tuh pagi saya nyiapin anak sekolah bekal, terus perlengkapannya dan lain-lain itu sendiri gitu. Karena waktu itu kebetulan budenya juga sakit, jadi dan alhamdulillah karena support keluarga, jadi udah banyak yang mendukung, ke mama banyak yang aja bantu, gitu. Dan mertua saya itu kan di Semarang ya, jadi jauh ya, Kak? Iya, Mbak Fitri, Mama perlu kesana nggak nemenin Mbak Fitri gitu kan, kayak support dari mertua juga sangat luar biasa ya. Maksudnya pada saat itu juga bapak mertua saya kan dioperasi, jadi kayak udah mah nggak apa-apa, nanti bisa dihandle gitu sama keluarga Fitri gitu. Jadi alhamdulillah sekali. Jadi menurut saya perempuan ini bersinar berkarir kalau didukung dari keluarga dan suami itu luar biasa bahagianya, ya kan? Berkahnya berkahnya luar biasa. Kan? Ini bukan masalah besar atau kecil suatu pekerjaan, tapi support sistem dari keluarga itu memang saya menurutnya luar biasa, penting banget ya. Jadi rasa syukur saya berada di keluarga adalah suami saya menjadi garda terdepan lah untuk istrinya gitu. Siaga kayak kata Siaga. Dia nggak pernah komplain. Jadi kayak mungkin kita udah lelah, anak-anak main terus berantakan rumah, nggak apa-apa Bu, istirahat aja nanti bapak yang beresin. Padahal dia juga baru pulang dari Jakarta gitu. Jadi ya makanya kata aku ada loh yang kayak gini kan, multi talent, sangat multi talent. Masih ada alhamdulillah gitu kan. Dan saya gimana itu ya Bu? Ya Bu, keluarga besar itu sangat mendukung, support. Iya alhamdulillah semuanya support. Iya itu yang saya rasakan. Luar biasa ya. Jadi udahlah dari suami, anak, akamsi tadi kan sih. Kalau nggak kayak gitu kan itu juga sesuatu berkah loh akamsi tadi. Jadi nggak capek-capek, keluarga tinggal satu tim, tinggal nggak perlu effort yang luar biasa gitu kan Mbak. Ya itu kadang keberuntungan tadi kan. Ngomong-ngomong Mbak Fitri, ini anaknya ada berapa nih? 3 alhamdulillah. 3 jagoan semua. Jagoan semua. Ini nggak ada nambah lagi? Insya Allah enggak sih. Ada cewek. Kalau saya tuh sama suami itu emang sebelum nikah udah berencana kita punya anak 3. Ya kayak udah kita 1 dan 2 itu memang agak susah ya, harus promil, dan ketiga ini bonus ya, bonus dari COVID ya.
PPKM kan dulu pelan-pelan mengandung ya. Tak terduga gitu loh. Jadi ya ini harus pelajaran nih karena COVID menghasilkan. Pelan-pelan mengandung. Programnya kan dulu gitu kan. Ternyata itu dari waktu itu kodarullah juga saya pas mau melahirkan positif COVID. Jadi ngelahirin sendiri. Di ruang isolasi. Ya nggak apa-apa, udah biasa ya. Ya kan itu makanya kata aku perempuan luar biasa loh Kak. Iya jadi karena tidak didampingi, jadi langsung masuk ruang isolasi. Kalau gitu udah nangis-nangis kan, udah bete. Enggak, saya udah pesen sama suami saya cuman Pak, yang penting bawain kipas angin. Udah itu aja. Ya, biasa kan abis operasi kan panas ya. Bener. Keringetan. Udah saya yang penting nggak kegerahan. Udah aman aja, tenang, istirahat. Tapi ngomong-ngomong akamsi nih Kak, kira-kira Kakak ini dari mana sih? Kok orang kan penasaran nih. Dari tadi kan ngomong akamsi. Sebenarnya Kakak ini dari mana? Maksud aku tuh mulainya tuh dari usaha yang mana gitu kan? Jadi kebetulan tuh memang saya itu bapak itu Bandar Lampung ya, anak gaul Wai Halim saya. Jadi saya pun SD sampai SMA di Bandar Lampung. Terus lanjut kuliah S1-nya di Semarang, di Undip, Universitas Diponegoro, Teknik Geologi. Kebetulan ketemu jodoh juga di situ ya. Iya. Terus lanjut saya kerja dulu, balik lagi ke Lampung. Ya biasa kalau anak teknik kan proyekan ya. Nah, terus saya mungkin namanya anak muda pengen cari pengalaman, tantangan, relasi dan lain-lain. Saya lanjut S2. S2 ETB di Bandung. Terus ya itu langsung jadi dosen itu ya Kak? Dan langsung alhamdulillah rezekinya sebelum wisuda sudah ditetapkan jadi dosen. Lulus banget ya. Terus jadi memang kami punya usaha keluarga. Bengkel-bengkel bengkel-bengkel kami tuh ada di Karangsari. Desa Karangsari di Jati Agung. Jadi kayak gitu tuh. Termasuk rumah saya. Termasuk rumah saya saat ini. Bengkel-bengkel mobil. Las. Itu workshop sih lebih tepatnya. Jadi memang dulu saya bergerak di usaha bidang pengeboran air bawah tanah. Sebenarnya sih masih pengen ngobrol banyak nih Kak dengan Kak Fitri. Terus kan apalagi pendidikannya belum kita bahas. Tapi gak apa-apa, next podcast lagi, next talk lagi kita akan ketemu lagi ya Kak. Sebelum kita close, sebelum kita close, Kak Fitri mau nyampaikan apa nih kepada masyarakat yang sudah memilih Kak Fitri ini menjadi salah satu anggota dewan di Lampung Selatan? Jadi yang ingin saya utarakan tulus dari dalam hati adalah terima kasih atas restunya masyarakat Jati Agung. Saya bisa mendapatkan 4.000 suara itu karena restu dan doa dan kerja keras mereka juga. Izinkan saya melangkah lagi untuk mewakili masyarakat dan ayo sama-sama bersinergi. Itu saja mungkin yang bisa saya jawab. Ayo ya. ayo jadi warga Jati Agung. Ya itu maksudnya itu. Biar sama-sama kan bisa ketularan kan suksesnya. Amin. Kita doakan Mbak Fitri sukses ya dalam mengemban amanah masyarakat. Amin. Lancar. Amin. Nanti setelah pelantikan nanti datang lagi. Kita ngobrol lagi ya Kak? Iya, jadi kita akan beda versi. Benar kan? Pada saat itu mungkin sudah mengetahui batasan masalahnya apa gitu. Ya benar ya. Iya. Karena waktunya terbatas Kak Fitri. Iya. Next kita ketemu lagi. Nah sebelum itu kan tadi katanya Kak Fitri suka pantun. Tolong dong pantun dulu. Iya dong. Ditutup dengan pantun. Karena pembukaannya tadi kita nggak pantun, ditutup dengan pantun. Ya nggak sih Kak? Kita dengar. Lewat sini ya. Biar jadi tag. Ikan hiu makan jagung. Wah mantap. I love you masyarakat Jati Agung. Thank you banget Kak Fitri udah datang di podcast kita. Sama-sama. Sukses selalu buat saya sobat saya semua. Terima kasih yang pasti dari Pak Fitri tadi banyak banget yang kita dapetin ilmu-ilmunya. Thank you banget. Oke Kak Fitri, next kita jumpa lagi. Oke kabar Boy? Oke, next kalau gitu terima kasih Kak Fitri, terima kasih untuk Lampung Pos, terima kasih untuk sobat saya. Nanti kita ketemu lagi di next podcast Lampung Memilih dengan kita berdua, Sera dan Wandi Barbo. Oke, dadah.